Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kunjuk ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan, rahmat sarta hidayahipun linangkung paringipun iman saha Islam dumateng kula panjenengan sedaya. Sholawat sarta salam katur dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun wonten ing dinten akhir. Dumateng ing ngarsanipun Ibu Lurah Hajah Ramawati saha Pranatacara Mas Dika lan Mas Alan ingkang kula hormati, para pinisepuh, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, adik-adik jamaah pengaosan menjelang buka puasa ingkang kula tresnasi. Sumangga adicara menjelang buka puasa ing sonten punika kapurwakan kanthi waosan basmalah sesarengan. Setunggal kalih tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wekdal salajengipun kula aturaken Ibu Lurah Mas Dika kalih Mas Alan sakmangke mbok bilih adicara sampun cekap kepareng amungkasi adicara ing sonten punika. Sumangga. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu semuanya, mohon izin sekali lagi kami menggunakan bahasa Indonesia nggih. Tadi Mas Eca sudah disambut dengan bahasa Jawa sesuai adat rutinan kita, dan bahasa Indonesia ini untuk mendukung karena memang akan ditampilkan di YouTube. Sekali lagi karena memang talkshow ini itu akan ditonton oleh seluruh Indonesia. Begitu nggih Bapak Ibu. Dan sebelum masuk ke materi Bapak Ibu semuanya, kita ada tagline. Ketika nanti kami dari host bilang Ramadan di Glondong menjemput berkah, menguatkan ukhuwah. Gitu nggih? Mas Dika praktek. Pisan-pisan ngarapi Pak Polisi nggih Bapak Ibu semuanya. Ramadan di Glondong menjemput berkah, menguatkan ukhuwah. Sakit nggih Bapak Ibu? Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ramadan di Glondong menjemput berkah, menguatkan ukhuwah. Nah, nggak apa-apa, hari pertama kita masih belajar. Nanti setelah 30 hari, ibaratnya Bapak Ibu sudah bisa. Gitu nggih? Bapak Ibu semuanya, mohon izin walaupun kita sudah kenal, tapi tidak elok kalau kita tidak memperkenalkan diri lagi. Saya sendiri adalah Hifadhilan Saputra, putranipun Bu Nur Hayati dan Bapak Triyono. Dan niki Mas Adika Rifki Radviansyah, biasa dipanggil Adif. Pak Polisi. Dan di tengah-tengah kita Bapak Ibu semuanya sudah ada Ibu Hajah Ramawati Wijayaningrum, sarjana ekonomi yang pada sore kali ini akan menjadi narasumber untuk berbincang-bincang kita. Nggih. Dan Bapak Ibu pasti bertanya sebetulnya iki meh arep di konsep opo toh? Kenapa kok harus ada panggung yang biasanya pengajian? Ini kenapa berbeda? Nah, monggo Bapak Polisi bisa dijelaskan apa sih sebenarnya ini itu? Ya mungkin sedikit saya jelaskan nggih. Intinya masjid itu sebagai pusat peradaban. Jadi harapannya masjid itu tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tapi juga pusat solusi dari masyarakat, memberdayakan jamaah dan tempat mencetak pemimpin di masa depan. Langkah kecilnya ya mulai dengan membawa diskusi-diskusi berkemajuan dengan melibatkan tidak hanya tokoh agama, namun juga tokoh masyarakat dalam bentuk talk show bersama generasi penerus, yaitu kami pemuda, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan talk show ini pun hanya diadakan setiap hari Sabtu. Jadi untuk hari Senin sampai Jumat itu akan diisi ceramah seperti biasanya. Dan untuk di hari Minggunya akan ada ceramah juga, namun ustadznya dari luar, seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya seperti itu. Monggo dilanjutkan Mas Alan. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi khusus talk show ini hanya hari Sabtu, Senin sampai Jumat kita seperti biasanya ngaji, ustadz dan sebagainya gitu nggih.
Dan langsung saja mohon izin Bapak Ibu semuanya, karena memang di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Lurah, tidak elok rasanya saya sama Mas Dika ya juga kurang pantas kalau banyak bicara. Sekarang kita geser ke Ibu Rahmawati Wijayaningrum. Sebelumnya monggo Ibu, mungkin perkenalan dulu walaupun sudah kenal tapi tidak ada salahnya Bu Lurah. Monggo Ibu Lurah. Terima kasih. Saderenge kula matur nggih, atau sebelum kami bicara, karena tadi Pak atau Mas Alan sampean sami kenal nggih? Salah satu pemuda pelopor kebanggaan masyarakat Glondong Wirokerten. Nah, ini juga Mas Adif, ini salah satu anggota Polisian Republik Indonesia seperti itu yang masih peduli terhadap kemajuan atau pergerakan dari masjid kita tercinta ini, Masjid Nurul Huda 19. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari pertama bulan Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret ya, tahun 2025. 1 Maret itu serangan umum ya, kebangkitan kemerdekaan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah hari ini hari pertama berjalan dengan baik insya Allah ya, dari tadi pagi sampai tadi diiringi hujan, tetapi kita masih bisa hadir di tempat ini. Sampun sami kenal kali kulang ya? Ya, alhamdulillah. Rahmawati dan warga saking Glondong. Alhamdulillah kami sangat menyambut baik apa yang menjadi program dari para pengurus atau generasi muda ya, ini calon-calon nanti yang akan menggerakkan ataupun nanti yang akan membuat masjid kita tercinta ini menjadi masjid yang memang benar-benar sangat baik untuk kita, sangat menantikan kehadiran para generasi yang akan datang untuk pengembangan di sini, memakmurkan Masjid Nurul Huda 19 ini. Yes, sekali lagi terima kasih Mas Alan, Mas Adif atas undangan yang diberikan kepada kami yang pertama kali untuk percobaan Rasul kita ya, untuk kegiatan di Masjid Nurul Huda 19 ini. Mungkin itu perkenalan kami ya. Siap matur nuwun Bu Lurah. Nggih, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena memang uji coba dan seperti yang dingendikake Bu Lurah, uji coba dan kami sangat menerima kritik maupun saran Ibu Bapak. Ini baru pertama kali, nanti selanjutnya monggo kalau ada masukan kami tampung. Selanjutnya monggo Mas Dika. Jadi gini Bu Lurah, kita ini di sini mau berbincang-bincang, mungkin sesi tanya jawab juga dengan Bu Lurah mengenai peran strategis masjid dalam pembangunan desa. Jadi bagaimana sih Bu Lurah peran masjid saat ini dalam pembangunan desa baik dari segi sosial, ekonomi maupun pendidikan? Oh ya, sangat bagus ya. Mungkin ini temanya tadi, peran serta revitalisasi dari masjid sebagai wadah kita untuk pembangunan atau strategi dalam pembangunan di desa. Ya, ini kita hidup di desa secara umum, tetapi kalau di daerah istimewa Yogyakarta namanya adalah Kalurahan. Kalurahan Wirokerten, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Itu sama seperti dulu ya. Dulu namanya Kalurahan, kemudian pindah ke desa, kemudian sekarang dengan adanya undang-undang keistimewaan kembali lagi kita menjadi Kalurahan. Nah, Kalurahan Wirokerten ini tentu saja kami ya, Lurah dan Pamong mempunyai visi yang nanti dijabarkan, salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan kegiatan keagamaan ini, yaitu visinya adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera ya, berbudaya dan inovatif berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Ya, walaupun kita tahu di tempat kita ini di Kalurahan Wirokerten tidak hanya agama Islam yang ada di sini, tetapi 99% Muslim
otomatis Islam ya. Kemudian yang 1% itu non Muslim. Tapi kita tahu kita harus saling menghargai, toleransi satu dengan yang lain. Nah, karena ini menyinggung masalah peran masjid dalam pembangunan di desa kita tercinta ini, tentu saja peran masjid itu sangat besar di bidang mungkin sosial, ya, sosial, kemudian ekonomi, kemudian pendidikan, ya, karena kita tahu bahwa hidup kita ini kalau kita di masjid mau tidak mau karena kita sholatnya 5 waktu jamaah di masjid, tentu saja itu jalinan sosial di situ bisa terjalin dengan baik yang di masjid, ya. Jadi bisa sebagai tempat diskusi, bisa sebagai tempat dakwah, ya, bisa juga sebagai tempat pendidikan bagi anak-anak kita. Karena di masjid itu mayoritas di Kelurahan Wirokerten ini mempunyai TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di Wirokerten sendiri ini ada 34 masjid, Mas. 34 masjid, 34 musola. Jadi ada 68 masjid dan musola sesuai dengan jumlah dari RT-nya. Nah, RT-nya ada 68. Jadi masjid musola dileleh pas, ya. Jadi masjidnya 34, musolanya 34, ya. Kemudian RT-nya ada 68 dan TPA-nya ada 21, ya, di Kelurahan Wirokerten. Nah, tentu saja ini membuktikan bahwa masjid itu tidak hanya sebagai tempat untuk kita beribadah 5 waktu, tetapi tempat juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial, ya. Kemudian kegiatan berbudaya, bisa untuk tempat kita hadroh mungkin di tempat ini, ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang masuk di mungkin di Glondong ada, ya, ada namanya Nur Hidayah, yaitu asuhannya Pak Kasilan, Pak Haji Kasilan, salah satu dari kaum Rois yang ada di Kelurahan Wirokerten. Nah, jadi tempat masjid ini bisa sebagai tempat itu untuk sosial, kemudian untuk ekonomi bisa, Mas. Di sini mau dibuat sebagai tempat bagaimana kita biar menyemarakkan sewu, mungkin ada semacam kafe atau tempat nongkrong yang islami, kita sambil berdiskusi, bisa juga dijadikan tempat itu supaya kita tidak lari kemana-mana. Harapan kami yang alhamdulillah juga di Glondong ini sudah berinteraksi, ya, antara anak-anak muda dengan para orang tua muda, kemudian dengan para sesepuh yang nanti insya Allah estafet kepengurusan dari masjid ini lambat laun akan diberikan kepada para bapak-bapak muda. Yang kemarin mungkin Bapak Duko, bapak-bapak muda sudah diberikan, kemudian Bapak Duko nanti mengestafetkan atau memberikannya kepada calon bapak-bapak muda tersebut. Mungkin itu Mas Adif. Amin. Oke, terima kasih Bu Lurah. Jadi memang betul sepakat bahwa masjid itu, mohon izin ya Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar. Masjid itu nanti kita kembalikan untuk menjadi pusat kehidupan, ya, tidak hanya ibadah, tapi diskusi, ekonomi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah talkshow seperti ini Bapak Ibu semuanya. Makanya kami buat wadah seperti ini salah satunya untuk merangkul generasi muda, karena generasi muda ketika memang menggunakan bahasa Jawa kromo kayak Mas Icak tadi kadang-kadang buat nyangkut. Nah, makanya pada sore hari ini khusus di hari Sabtu kita buat untuk lebih beragam, lebih ya bahasa Indonesia dengan anak-anak muda. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa menerima gitu. Lanjut Mas Tika. Mungkin selanjutnya Ibu, apakah ada kegiatan atau program-program khusus dari pemerintahan desa yang sekiranya itu mendukung aktivitas masjid agar lebih aktif dalam membangun peradaban desa? Mungkin ada atau tidak? Jadi Kelurahan Wirokerten dalam rangka untuk yang pertama tentu saja menginventarisir, ya, dari masjid, musola, kemudian para takmir, ya, itu kemudian beliau-beliaunya yang tergabung di dalam kelompok masjid musola tersebut membuat ataupun berkomunikasi dengan kami untuk dibuatkan suatu wadah. Nah, jadi di Kelurahan Wirokerten ini ada yang namanya Forum Komunikasi Masjid Musola se-Kelurahan Wirokerten. Mungkin kalau di sini Pak Dawam, yang ikut bersama-sama aktif di dalamnya. Nah,
Dari forum komunikasi masjid musola tersebut, mereka melakukan pertemuan rutin, kemudian membahas permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana cara pengelolaan masjid, kemudian ada ilmu mengenai mungkin bagaimana caranya supaya kalau pas Idul Adha, Idul Kurban itu, waktu kita mengadakan kegiatan penyembelihan hewan korban, itu ada semacam bimtek atau diberikan pemahaman supaya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian dimasukkan juga di sana program-program yang bisa dijalankan di masing-masing masjid untuk bisa saling berbagi. Jadi satu masjid dengan yang lain itu nantinya mempunyai visi yang sama, ya, mempunyai cara berpikir yang sama, bagaimana untuk bisa memakmurkan masjid itu. Jadi kami sangat terbantu dari pemerintah Kelurahan Wirokerten tentu saja, ya, di bagian kami tua yang memang ada forum komunikasi masjid musola tersebut. Nah, kemudian ada juga dari forum komunikasi Ustadz-Ustadzah, itu juga tidak lepas dari keberadaan masjid sebagai tempat sarana pendidikan atau sarana komunikasi bagi masyarakat. Itu pendidikan yang ditanamkan di sana banyak sekali, Mas, ya. Jadi bagaimana mereka menanamkan untuk melakukan manasik haji yang tahun kemarin, ya, ada 1000 santri, ya, ibu-ibu nderek, ya, ya, seneng nama benten, seneng, hah, udan, nah, ya, kok dilala, ya, karena hari santri itu jatuh pada tanggal berapa? 22 Oktober, itu pas dilala lagi musim hujan, selalu hujan gitu, ya. Jadi yang tahun kemarin itu mengadakan kegiatan 1000 santri, manasik, sebelumnya wisuda 1000 santri juga, derek mboten? Yeah. Jadi ada anak-anak, ada TPA anak-anak, ada lansia, yang itu mereka difasilitasi. Nah, jadi secara tidak langsung kan kita bisa membuktikan bahwa tempat itu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan semacam itu tidak hanya di pendidikan formal resmi, tetapi masjid bisa sebagai tempat untuk itu. Maka kami juga mengapresiasi bagi mereka forum komunikasi Ustadz-Ustadzah itu untuk bisa membantu kami dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama kepada masyarakat supaya bisa mewujudkan visi tadi, jadi untuk mewujudkan manusia yang memang berakhlak mulia. Dan juga yang tidak kalah pentingnya para kaum rois. Nyun sewu, kalau kaum rois itu kebanyakan yang sepuh-sepuh, ya, Pak Haji Hasilan, Mas Dawam. Dan terima kasih kepada Pak Dawam, ini salah satu kaum rois yang hampir 99,9% tidak pernah bolos, ya, selalu hadir untuk mengikuti kegiatan para kaum rois di Kelurahan Wirokerten. Peran serta dari takmir, dari kaum rois itu mempunyai plot-plot sendiri yang mereka tentu saja mempunyai tujuan bersama bagaimana masjid masing-masing itu menjadi makmur karena keberadaan para beliaunya itu. Jadi kami sangat berterima kasih dengan beliau-beliaunya yang sudah aktif tersebut. Nah, itu, Mas, dari program kita. Ya, berarti dari pemerintahan desa itu sudah ada kolaborasi, ya, Bu, ya, ke takmir maupun ke pengurus-pengurus masjid seperti itu, ya, Bu. Terus apakah ada rencana alokasi dana desa untuk mendukung kegiatan masjid seperti pendidikan, ekonomi umat atau sosial kemasyarakatan? Oke, terima kasih. Ya, jadi perlu juga kami jabarkan di sini, ya, mumpung di masyarakat, bahwa APBKAL atau APBDes, ya, yaitu anggaran pembelanjaan dan biaya dari kelurahan itu kan sumbernya macam-macam. Sumbernya itu dari dana desa. Yang saya mesti di medsos sampun pirsa, ya, dana desa sekian, kayak oke. Nah, kita itu mendapatkan 1,6 miliar. Kelurahan Wirokerten, ya, mendapatkan 1,6 miliar. Nah, kemudian ada alokasi dana desa lain, ya, dana desa dengan alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa itu dari dana perimbangan pusat yang diberikan kepada daerah setelah dikurangi dengan biaya-biaya dari pemerintah daerah, baru dibagi. Kalau di Bantul 75 kelurahan.
Nah itu jatahnya kita itu mendapatkan 1,5 miliar. Itu digunakan untuk apa? Nah, nanti kalau untuk ADD-nya digunakan untuk gaji, kemudian untuk Pak RT, ya, kemudian untuk lembaga-lembaga yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah para takmir, kemudian ustadz-ustadzah, ya, kemudian kaum rois. Nah itu kemudian dana ini enggak diberikan cash terus dibagi, itu enggak, tapi kegiatannya, ya. Jadi kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan, termasuk di dalamnya dana desa tadi. Karena di tahun ini, yang saya ya, tahun ini ada aturan Inpres, instruksi presiden yang harus kita jalankan, minimal 20% dari dana desa kita berikan untuk membantu menopang ketahanan pangan. Pun mireng toh? Makanan gratis bagi anak-anak usia sekolah. Nah itu salah satunya yang dibebankan adalah kalurahan itu 20% kali 1,6 miliar itu harus diberikan kepada mereka untuk menopang itu, yaitu untuk ketahanan pangan. Nah 15% untuk warga masyarakat miskin, ya. Jadi yang tidak mendapatkan bantuan apapun itu terfasilitasi di kelurahan, diberikan bantuan 1 bulannya 300.000. Ya, di Kelurahan Wirokerten kami memang hanya minim 15 karena yang lainnya sudah terfasilitasi. Nah, kemudian dari dana desa apakah sudah teralokasikan ke sana? Sudah, kami sudah memberikan anggaran, ya, kepada ustadz-ustadzah, kepada kaum rois, kepada forum komunikasi masjid musola, itu kami fasilitasi, Mas. Jadi untuk kegiatan pembinaan, pemberdayaan, kemudian pelatihan. Kalau di sini mau mengadakan pelatihan, kami terbuka, boleh untuk kegiatan. Nanti diajukan bahwa dari Masjid Nurul Huda 19 akan mengadakan pelatihan apa gitu, ya. Jadi itu terfasilitasi oleh dana kita yang ada di Kelurahan Wirokerten, ya. Kita sudah menganggarkannya. Baik, berarti sebetulnya dari pemerintah Kelurahan Wirokerten itu sudah memperhatikan, sangat memperhatikan, ya, bahkan Ibu untuk bapak-bapak, ibu-ibu pelaku rois, pelaku masjid, aktivis sosial dan sebagainya untuk memakmurkan masjid. Nah, dan banyak sekali Mas Dika, saya kan juga ikut sebagai anak buahnya Bu Lurah ketika di kelurahan. Saya ikut kegiatan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang berbau keagamaan dan itu banyak banget diikuti oleh warga masyarakat Wirokerten. Tapi Bu Lurah, saya tuh melihat mayoritas tuh ibu-ibu. Sebetulnya bapak-bapak tuh angsal derek nama mboten ta Bu Lurah? Mbak bilih bapak kula benjang batin derek nggih, Pak. Lah ya, Mas. Memang kita akui bersama-sama, nggih, Ibu, yang suka ikut pengajian atau ikut komunitas kita, kegiatan macam-macam, ya, yang diantaranya dari Pasar Blumbang apapun itu kebanyakan ibu-ibu. Mungkin pemikiran positif kami, ya, bapak-bapak itu sebagai kepala rumah tangga, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan para ibu-ibu. Terus kemudian memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk mencari kegiatan yang lebih baik mungkin, ya, di luar untuk kegiatan sampingan bagi mereka melakukan kegiatan pembinaan, pemberdayaan pada masyarakat. Tetapi kami juga mengajak Bapak-bapak, ya, nanti kita bersama-sama untuk kita bisa ikut kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Karena Mas Alan ini sebagai salah satu ketua Pok Darwis, ya, kelompok sadar wisata Kelurahan Wirokerten. Perlu juga kami sampaikan di sini karena Kelurahan Wirokerten menjadi salah satu kelurahan rintisan desa budaya. Nah, itu sesuai dengan visi kami tadi bahwa kita ingin menjadi masyarakat yang berbudaya dalam hal apapun, berbudaya. Cara kita bicara, cara kita berpakaian, di mana kita berada. Kalau di masjid ya pakai baju gamis, kalau cowok mungkin pakai baju koko ataupun hem yang bagus seperti itu, ya. Bagus itu tidak perlu mahal, tidak perlu baik, ya, tetapi yang pantas dipakai kemudian bersih. Nah, itu salah satu hal berbudaya. Maka kami juga mohon dukungannya, Mas Alan. Kalau tadi Mas Eca mungkin sudah di awal itu menyampaikan, ya, sebagai MC pakai bahasa Jawa. Nah, generasi penerus yang ada di Gelondong ini
Nyun sewu Pak Istadi sebagai ketua kampung itu hukumnya wajib untuk mengajarkan kepada anak-anak generasi muda. Nanti Pak Duko itu sudah sangat bagus ya untuk bisa, karena Pak Duko nurun siapa? Pak Haji Kasilan kan seperti itu. Kalau tidak ada Pak Haji Kasilan tidak ada Pak Duko kan gitu Pak Duko. Jadi mau tidak mau harus diakui ya, bahwa dari para sesepuh itu yang akan bisa menurunkan atau bisa memberikan generasi penerus nanti yang tentu saja lebih baik, lebih berkembang. Nah, nanti harapan kami Mas Alam, Mas Dika, ya, Mas Eca, kemudian dan yang lainnya yang saat ini sudah sangat bahagia untuk bisa aktif di sini, bahkan mempunyai sekret ya, sekret di sini. Kami mengapresiasi, nanti kami bisa memberikan bantuan ya, apa yang memang dibutuhkan, bantuan diberikan kepada masyarakat ya. Kemudian yang anak berprestasi, nanti kalau ada kemarin dari Gelondong Kabupaten juga ada yang masuk di tingkat nasional kegiatan anak-anak TPA, kami juga mencoba untuk memberikan festival anak soleh ya. Jadi kami juga berusaha untuk memberikan apresiasi juga kepada mereka melalui dana desa ya, karena 3% dana itu bisa kita gunakan untuk kegiatan operasional. Lurah itu memberikan apa itu boleh ya, tetapi harus ada kriterianya, yang berprestasi ya, kemudian yang memang sangat membutuhkan, warga masyarakat miskin yang membutuhkan sarana prasarana untuk kegiatan pendidikan, itu juga bisa kami fasilitasi ya, seperti itu Mas. Jika saya contohkan ada anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ya Bu. Makasih Mas Ivan. Jadi ada seorang anak ingin melanjutkan pendidikannya, entah sekolah ataupun kuliah, tapi mereka itu terhalang oleh dana. Itu apakah program-program dari Bu Lurah tadi itu bisa dialokasikan ke situ Bu? Dan bagaimana alurnya? Ya, terima kasih. Kami dari pemerintah kelurahan itu bisa memberikan, tapi sedikit jumlahnya ya, untuk kegiatan beasiswa kepada anak yang memang berprestasi. Syaratnya ada surat yang menyatakan bahwa anak tersebut mempunyai prestasi yang bisa kita mintakan lagi untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi kami dari pemerintah kelurahan akan berusaha membantu Mas, karena program dari pemerintah kan ada PIP, program untuk pendidikan seperti itu ya, bantuan beasiswa untuk pendidikan. Kami bisa membantu bagaimana supaya anak itu bisa ikut terus pendidikan. Maka nanti saya ingin minta tolong kepada Mas Alan, Mas Dika ya, bahwa tolong diinventarisir anak-anak kita yang ada di Gelondong ini yang putus sekolah ya, sampai di tingkat SMA. Nah itu nanti akan kita berikan pemahaman, kita bantu kalau memang tidak bisa di dunia pendidikan resmi, nanti akan kita ikutkan di kejar paket A, B maupun C. Ya, nanti kita fasilitasi bersama-sama. Ya, karena itu program dari Ngarso Dalem ya, dari Bapak Gubernur, bahwa jangan ada anak yang putus sekolah sampai ke tingkat SMA. Ya, minim SMA ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya. Hal ini juga membuktikan bahwa Kelurahan Wirokerten itu sebetulnya juga sejalan dengan masjid-masjid di sekitar kita Bapak Ibu semuanya, bahwa sosial salah satunya adalah pendidikan itu selalu diangkat oleh Kelurahan Wirokerten. Nah, dan Bu Lurah tadi juga ngendiko Bapak Ibu semuanya bahwa ketika di sekitar kita ada anak-anak yang putus sekolah sebelum sampai SMA, nanti dari Kelurahan Wirokerten akan mengupayakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu semuanya untuk mengusahakan untuk bersekolah, melanjutkan sekolah. Nah tentunya ini juga sangat membantu kita sebagai warga masyarakat di Gelondong pada khususnya dan Wirokerten pada umumnya. Lanjut Mas Dika. Mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, peran masjid dalam menjaga kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana sih masjid bisa menjadi pusat kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar warga desa? Gini, kalau kita bicara mempererat untuk bagaimana membantu dalam istilahnya persatuan dan kesatuan di kelurahan ya, tentu saja basisnya kita harus bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling mengingatkan bahwa
di tempat ini, di masjid ini, kita boleh melakukan kegiatan apapun, tetapi yang dasarnya itu satu, bagaimana masjid ini menjadi tempat yang paling nyaman yang harus kita datangi. Karena kita tahu tuh kalau kita sedih, kalau apa, curhat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di masjid. Kemudian kita mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan, kegiatan-kegiatan pengajian. Nah, itu sangat terfasilitasi di sini. Nah, itu harapan kami dari warga masyarakat itu juga sangat peduli dan juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, terima kasih banyak Bu Lurah untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan masalah? Ya, sebelum penutup, mungkin ini Bu Lurah, istilahnya harapan untuk warga masyarakat Ngelondong dan untuk masjid sendiri, Masjid Nurul Huda 19 itu dari Bu Lurah selaku pemangku kebijakan Kelurahan Purwokerto, harapannya bagaimana? Nggih. Saya sebagai warga dan juga sebagai warga dan itu nggih. Karena masjid ini kalau dipandang kita sudah sangat bagus ya untuk pengelolaannya. Saya tahu betul. Remen nggih Ibu. Pengajian ada, kegiatan kesenian ada, kegiatan olahraga ada. Pak Haryono olahraga badminton remen. Di sini tempat yang sangat nyaman. Nah, harapan kami karena di sini banyak generasi muda, nyun sewu karena takmir itu tentu saja masih dipegang oleh bapak-bapak yang sangat berpengalaman di sana. Nanti kami mohonkan kepada bapak-bapak untuk bisa terus merangkul para generasi muda untuk sedikit demi sedikit kita libatkan, diikut sertakan pada pengelolaan atau menjadi panitia pengurus dari takmir di sini. Karena dari beberapa pedukuhan juga itu ada yang nyun sewu di sana pemuda tidak terlibat, Mas. Dan itu benar-benar sepi masjid itu. Jadi benar-benar kegiatannya itu hanya monoton. Tetapi kalau kami lihat di tempat ini, di Masjid Nurul Huda 19 ini, tidak hanya satu orang yang sangat berperan di pemudanya, tetapi hampir semua sama, sejajar. Gitu? Jadi semua dikasih pertanggungjawaban. Maka kami mohon kepada Bapak Takmir, harapan kami, beliau-beliaunya yang sudah berpengalaman, yang nyun sewu sudah lama untuk mengurus masjid itu sedikit demi sedikit memberikan tugas atau memberikan tanggung jawab sedikit kepada para anak muda supaya mereka bisa nantinya di saat mereka nanti atau panjenengan sami itu nanti menjadi para pengurus atau takmir itu menjadi takmir yang memang sudah berkualitas dengan program yang akan dijalankan di masjid ini. Seperti ini. Terakhir Bu Lurah, terakhir lagi deh, karena saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bu Lurah. Ya memang yang tadi kan pesan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu Bu Lurah. Sekarang pesan untuk generasi muda. Saya dan Mas Dika dan rombongan karena bapak ibu semuanya mesti berso ketika anak-anaknya bapak ibu semuanya kan senang banget nek dolanan HP, mikirnya yang posisian dolanan HP dan sebagainya. Nah, ya memang itu penyakit anak-anak muda bapak ibu semuanya. Bahkan di perusahaan itu banyak sekali generasi saya yang di-cut, hampir dipecat. Tidak oke dengan perusahaan karena memang generasi saya lebih dikenal dengan mental yang lemah, dikit-dikit nangis, dikit-dikit galau dan sebagainya. Nah, ini Bu Lurah, mungkin teman-teman di belakang sana dengarkan ya pesan Bu Lurah untuk generasi muda Bu Lurah, untuk teman-teman di belakang sana. Mas Ipan dan rombongan. Mas Ipan masih muda ya? Masih anak-anak ya? Masih muda tuh Mas Ipan? Masih pada pegang HP ya? Anak-anak itu kalau tidak pegang HP itu rasanya susah sekali. Bapak-bapak iya toh? Ibu-ibu? Ternyata sama. Nah, saat dipesan apa? Tetapi yang pasti kami minta kepada anak-anak sekalian pergunakan masa muda ini sebijak mungkin, sebaik mungkin. Karena itu sebagai modal. Dan orang tua jangan nanti digereningi kayak Mas Alam ini mungkin gaweane iki apa kae mek ngurusi modalnya umpamane gitu nggih. Orang tua itu pengen Mas Alan itu menjadi seorang pegawai. Gitu Pak. Pengennya ya nek anu ya PNS apa-apa nyambut gawe resmi. Nggih Bu Hati. Tetapi ini juga ngeyel, dalam artian ngeyel itu saya mempunyai kehidupan sendiri yang nantinya saya akan bisa membuktikan kepada orang tua bahwa apa yang kami akan lakukan itu adalah merupakan
pilihan yang memang ada di dalam hati nurani kami. Jadi kami mohon kepada anak-anakku, kalau memang harus pegang HP, silahkan digunakan sebijaksana mungkin mencari ruang-ruang yang memang sangat dibutuhkan. Jangan judi online, ya. Jangan kemudian memanfaatkan kegiatan itu untuk hal-hal yang negatif. Tapi pergunakan untuk nyun sewu mungkin ngaji dikit itu enggak apa-apa, tapi ya ora terus wah gayamen gue nyekeli itu ngaji itu enggak. Jangan orang tua itu juga memberikan apapun, statement apapun kepada anak-anak di saat anak-anak itu memang ingin mengulas sesuatu yang ada di handphone itu. Yeah. Itu Mas. Terima kasih Bu Lurah, dan lengkap sudah Bapak Ibu dan teman-teman pemuda pesan dan kesan Bu Lurah. Dan terakhir Bapak Ibu semuanya sebelum tutup, kita coba apa mau tagline sekali lagi nggih. Mboten kesepenan iki Bapak Ibu-ibu. Mboten nggih. Ramadan dingin dong, menjemput berkah. Untuk apa Cak? Wah, sanjange Cak menjemput makanan nih Bapak Ibu. Cak iki jan ulangi nggih. Menjemput berkah, menguatkan ukhuwah. 1 2 3. Ramadan dingin dong, menjemput berkah, menguatkan ukhuwah. Baik. Oke, okay. Bapak Ibu semuanya, saya lagi terima kasih atas antusias pada sore hari ini karena memang jam sudah menunjukkan akan dong. Jadi ya yang ditunggu-tunggu intinya di situ nggih Bapak Ibu semuanya. Dan nyuwun izin saya Rivaldi Alan Sapura dan Mas Dika dan tentunya Bu Lurah pamit undur diri. Kita ketemu di waktu yang mungkin ditentukan. Nggih. Saya akan berikan ke Eca. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak Uji. Monggo Mas Eca. Matur nuwun paringipun adicara talk show dumateng ngarsanipun Bu Lurah, Mas Dika lan Mas Alan, kawula aturaken agunging panuwun. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi intisarinipun lan saged kula panjenengan sedaya amalaken wonten ing gesang bebrayan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, karena memang ditunda 5 menit, mungkin kita buka sesi tanya jawab saking jamaah. Kata banget Ibu Lurah. Pak Haryono, Pak Kasilan, Pak Slamet. Nggih, Pak Haryono Rumlin. Ya, karena manfaatnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salut dan apresiasi yang tinggi kepada generasi muda yang Ramadan ini membuka satu suasana baru, talk show. Ini sangat bagus dan ke depan perlu dikembangkan lagi. Sekali lagi selamat dan sukses. Saya memanfaatkan waktu yang singkat ini. Bisa enggak, ini mungkin semacam harapan ya. Jadi masjid tadi disepakati sebagai pusat peradaban, pusat ibadah, dan salah satu lagi saya sebenarnya juga kepingin mendapatkan masjid itu sebagai sumber informasi. Nah, secara sederhana saya tuh menginginkan bahwa orang ke masjid itu tidak hanya sholat, tidak hanya rembukan warga, tapi kalau bisa juga mendapatkan informasi tentang dunia yang berkembang sekarang ini. Nah, salah satunya dengan media komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua sekarang itu yang hidup di zaman modern ini akrab dengan online. Masih ada generasi yang akrab dengan offline. Nah, ini mestinya juga dijembatani, diakomodasi. Nah, saya inginkan kalau boleh usul ya, entah ini nanti siapa yang menindaklanjuti, masjid sebagai untuk mengambil informasi. Salah satu contohnya yang sederhana, bagaimana kalau misalnya di masjid ini disediakan salah satu media komunikasi berupa koran gitu. Jadi nanti datang ke masjid itu di samping untuk mendapatkan ibadah berhubungan dengan sosial juga mendapatkan informasi. Nah, koran seperti KR itu ternyata masih banyak peminatnya. Alangkah baiknya masjid bisa menjadi sumber informasi bagi jamaah maupun masyarakat sekitarnya, sehingga kedepannya nanti masjid itu benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan senang orang mengunjungi pelan-pelan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, usul yang sangat luar biasa Pak Haryono, insya Allah kami tampung dan nanti
kami akan diskusikan dengan mentor kami Mas Yendi, dan nanti biar Mas Yendi untuk menyiapkan ke takmir. Tapi itu sangat luar biasa dan kami sangat sepakat nggih Bu Lurah. Dunge jam pinten Mas Ita? Dunge jam pinten? Kurang 2 menit berarti. Oke, berarti memang kurang 1 menit. Mungkin kita ya berdoa saja. Matur nuwun Pak Aryono, nanti untuk Pak Wahyu Slamet dan Pak Kasran kita bisa diskusi di luar talkshow nggih Bu Lurah. Mohon izin. Nggih, monggo Mas Ita. Para bapak, para ibu, sumangga sesarengan maos donga saderengipun berbuka puasa. Setunggal kali 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mekaten saking kula kathah kalepatan lan kekirangan, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas nggih, monggo Bapak Ibu, Bu Lurah.